Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita buka pengajian pada pagi ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita masih bisa hadir dan memasuki bulan Ramadan. Hari ini hari pertama, mudah-mudahan startnya bersama-sama karena apa namanya kelihatannya bareng ini. Amin ya, insyaallah ini. Kemudian kita sudah memasuki juga mungkin Ramadan yang lebih dari 50 kali mungkin dari generasi kami masing-masing. Dan ini tema kali ini pagi ini itu menjadi tantangan dan introspeksi mungkin refreshing bagi kita semua ya, kami semua. Terutama ini yang sudah menjalani Ramadan berkali-kali dan alhamdulillah mudah-mudahan dari tahun ke tahun kita naik kelas itu makin bagus dan alumni dalam tanda kutip ini pasti masih berharap kalau kita menjalani Ramadan kali ini akan mendapati Ramadan tahun yang akan datang kita mengulang lagi. Nah, mudah-mudahan dan Pak Jasuli, Ustadz Jasuli ini kalau tidak salah udah yang ke-7 ini. Insyaallah. SO SMP 3 dan SMA 3 ini alumni SMP 3 SMA 3. Dan nanti mungkin akan kita simak bagaimana kita akan menjalani dan menjadi alumni Ramadan terbaik. Dan ini mungkin akan lebih jelas kalau kita dengarkan bersama-sama. Silakan sebelum dimulai mungkin kita dibuka dulu dengan sari tilawah yang akan dibacakan oleh Mas Heri Idya Utomo. Silakan Mas di surat Al-Baqarah 185. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan tilawah dan sari tilawah surat Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus sahra falyasum. ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد
yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitu'milul iddata walitukabbirullaha walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Shadaqallahul Adzim. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut asmamu ya Allah yang maha pengasih, maha penyayang. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan, dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu, agar kamu bersyukur. Maha benar Allah yang Maha Agung atas segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahuakbar. Mudah-mudahan ayat-ayat yang kita dengar dan dibacakan oleh Mas Heri dan mendapat kita semua membacanya dan kita semua mendapatkan rahmat dan barokahnya. Amin. Monggo Ustadz, mungkin sampai jam berapa Mas Endri waktunya? Jam 7 ya. Jam 7. Pak Ustadz, gimana? Jam 7? Ya. Ya. Nanti kita bagi 2 sesi ya. Ya. 40 menit pemaparan. Ya. 20 menit tanya jawab. Siap. Siap. Monggo Pak Ustadz, dimulai saja. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyadhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa asdaqil qa'imin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Shadaqallahul azim wa shadaqa Rasulun Nabiyil Karim wa 'ala dzalika minasyahid. Bapak Ibu, apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Alamin. Pagi-pagi makan uduk, pakai kerupuk, digoreng nggak pakai minyak. Bapak Ibu yang sedang duduk, mudah-mudahan diberikan rezeki yang banyak. Amin ya rabbil alamin. Pagi-pagi kita kasih pantun dulu dah, biar sregep, biar bahagia hati kita semua. Karena di dalam bulan suci Ramadan ini, kita menyambutnya dengan kalimat marhaban. Jadi ada 2 kalimat, ada 2 kata yang artinya sama antara marhaban dan ahlan wa sahlan. Itu sama-sama selamat datang. Ahlan wa sahlan, selamat datang. Marhaban juga selamat datang. Tapi marhaban memiliki arti yang lebih spesial. Arti makna yang lebih dalam.
arti makna yang lebih berkarakter. Tidak hanya sekedar mengucapkan selamat datang. Ya, kalau ahlan wa sahlan cuma mengucapkan selamat datang saja, sudah cukup. Orang-orang Arab kalau dikatakan ahlan wa sahlan, nggak spesial, itu biasa, selamat datang. Tapi kalau dia udah mengatakan marhaban, itu senang. Kenapa? Kalau saya mengatakan marhaban ya Pak Endri, wah marhaban, Pak Endri senang. Kenapa? Artinya saya akan dijamu, si tamu akan dijamu, si tamu akan dilayani, si tamu boleh menikmati rumah saya sebagaimana rumahnya sendiri. Jadi memiliki arti yang luas. Tapi kalau ahlan wa sahlan hanya sekedar selamat datang. Nah, dengan kata Ramadan, kita di Indonesia sering mengatakan kalimat ahlan, sering mengatakan marhaban ya Ramadan. Artinya apa? Kita semua menerima Ramadan dengan hati yang luas, tanpa ada tekanan, tanpa ada kesulitan. Bahkan Ramadan ini sudah kita minta, sudah kita tunggu-tunggu sejak 3 bulan yang lalu. Terbukti dengan satu kalimat doa, ini bukan hadis, tapi ini hanya doa saja. Doa yang memang kalimatnya diciptakan, dimulai oleh daripada ulama. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi umur saya di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, dan sampaikan usia kami, umur kami sampai bulan Ramadan. Dan kita bersyukur hari ini sudah ada di awal bulan suci Ramadan. Alhamdulillah. Tapi jangan salah, kita nggak tahu takdir Allah. Besok atau lusa, barangkali kita akan dipanggil, tapi kita bersyukur hari ini bisa ada di tengah-tengah bulan suci Ramadan. Tadi, dari obrolan kita dikatakan sudah berapa puluh Ramadan kita lakukan. Minimal kalau seorang yang beriman, dan dia sudah berusia balik, 10 tahun, dia baru mulai puasa secara penuh. Kalau hari ini umurnya 60 tahun, maka sudah 50 kali dia puasa penuh. Tapi pertanyaannya adalah, kita sudah menjadi alumni yang baik belum? Apakah ketemu Ramadan, begitu-begitu saja? Makanya kalimatnya marhaban ya Ramadan. Kita senang ketemu Ramadan. Kenapa? Karena di dalam bulan suci Ramadan, ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Dosa-dosa kita diampuni. Tadi hadisnya saya sampaikan. Yang pertama, mansoma. Ya, redaksinya beda antara mansoma dengan mankoma. Kalau yang pertama, mansoma Ramadana imanan wahtisaban. Mansoma, barang siapa yang puasa di bulan suci Ramadan, imanan wahtisaban, dengan segenap kepercayaan, keimanan, keyakinan, ghufirallahu ma taqaddama min dambi. Dosa-dosanya diampuni. Yang kedua, kalimatnya berbeda sedikit, mankoma Ramadana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dambi. Mankoma, barang siapa yang koma itu artinya berdiri, bangun, ya. Kalau dalam bahasa kita itu yang qiyamul lail. Siapa yang qiyamul lail, maka dia juga akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hadis yang lain, barang siapa yang melaksanakan qiyamul lail, maka qiyamul lail itu nilainya sama dengan sholat semalam penuh. Nah, siapa di antara kita yang pernah sholat semalam penuh nggak berhenti-berhenti? Nggak ada, ya kan? Nah, tadi sore saya pas mau masuk masjid ada yang tanya tuh, jamaah yang mau sholat tarawih. Kebetulan saya ada jadwal sore. Bilang, Pak Ustadz, apa bedanya malam-malam bulan suci Ramadan dengan malam-malam bulan biasa? Gitu, perbedaannya apa? Saya bilang, kalau di malam-malam biasa itu ada kalimat wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Salat malamlah kamu di sepertiga malam. Jadi malam-malam biasa itu mulianya di sepertiga malam. Jam 3, jam 4 sampai menjelang subuh. Ya, sepertiga malam. Bahkan kalau kita mau sholat qiyamul lail itu disunahkan, bahkan Imam Syafi'i bilang mewajibkan tidur dulu. Tapi di bulan suci Ramadan, dari mulai iftar, dari mulai buka puasa, dari mulai malam masuk sampai subuh itu sudah mulia. Jadi sholat tarawih kita tadi sama dengan sholat tahajud kita. Mulia. Ya. Jadi kalau ada yang mau yang nggak tahajud, sudah dinilai tahajud tadi tarawih. Tapi kalau ada yang mau mulai tahajud lagi, silahkan. Tidak usah witir lagi. Begitu kira-kira. Itu pertanyaan mulianya bulan suci Ramadan ini. Nah, kita bersyukur berada di bulan suci Ramadan. Jangan sia-siakan. Pertanyaannya adalah, pantaskah aku menjadi alumni Ramadan? Itu masalahnya. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, silahkan kita akan lihat dulu ini skema perjalanan kita. Ya.
Kita ingin Ramadan ini menjadi bekal kita, Pak, di hadapan Allah. Kita nggak tahu besok, lusa, atau seusai Idul Fitri kita dipanggil Allah Subhanahu wa taala, sudahkah kita punya bekal? Wa tandur nafsum ma qaddamat lighad. Dari sebuah perjalanan yang panjang. Catatan satu hari di akhirat 1000 tahun di dunia. Satu hari di akhirat 1000 tahun di dunia. Ingat, Pak. Satu hari di akhirat 1000 tahun di dunia. Jadi di satu hari itu di akhirat sama dengan 1000 tahun lamanya di dunia ini. Dan pohon dilihat dari gambar yang saya caption yang saya sampaikan ini, kita baru berada di terminal ketiga, Pak. Dari alam ruh udah selesai. Alam ruh itu satu alam di mana semua ruh dikumpulkan oleh Allah. Dari alam ruh ditransfer oleh Allah ke alam kandungan. Alam kandungan siapa? Alam kandungan ibu kita. Kita semua ada di sana. Kita semua ada di alam kandungan itu selama 9 bulan. Ada yang 10 bulan. Bahkan ada yang cepat 7 bulan. Lalu dilahirkan oleh orang tua kita, seiring dengan waktu, kita sampai usia kita 50 atau 60 tahun hari ini, saya 58 tahun, ada di alam dunia hari ini. Ini hari dunia. Dunia yang fana. Kullu man 'alaiha fan. Fana, sebentar artinya. Buktinya apa? Buktinya satu hari di akhirat 1000 tahun di dunia. Artinya bentar dunia ini. Kalau ada di antara kita, kata Rasulullah, umatku, li akhiri umatku, sabiina wa sittina. Umatku itu rata-rata 60, 63. Jadi kalau ada di antara kita yang usianya 60 tahun, 3 tahun lagi. Kalau mau ikutin usianya Rasulullah, 3 tahun lagi. Kalau ada di antara kita yang usianya 62 tahun, 8 bulan, 4 bulan lagi. Kalau mau ikutin usia Rasulullah SAW. Dan itu menjadi sumpahnya Rasulullah. Dan perjalanan kita sangat panjang. Kita akan mengalami alam kubur. Setelah alam kubur, hancurnya alam semesta, roh kiamat. Alam kubur itu transit, Pak. Kita transit, semua di alam kubur transit. Makanya disebut dengan alam barzah, alam transit. Setelah dari alam kiamat, kita akan masuk ke alam berikutnya, yaitu hari kebangkitan. Kumpul lagi di padang mahsyar. Terus, Pak. Artinya masih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 lagi. 10 etape lagi. 10 terminal lagi yang akan kita lalui. Pertanyaannya, bekal kita cukup apa tidak? Itu masalahnya. Kita disediakan Ramadan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, Pak. Ramadan ini Allah berikan kepada kita agar kita punya bekal yang cukup untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, setelah Ramadan namanya bulan Syawal. Ditingkatkan ibadah kita supaya bekal Ramadannya tidak hilang. Sebab bekal Ramadan yang kita kumpulkan tidak hilang. Oke, berikutnya kita akan sedikit bermain kata-kata dulu ya, biar saya yakin Bapak Ibu sudah tahu, sudah hafal arti Ramadan dan sebagainya, tapi nggak ada salah saya mengingatkan lagi. Ramadan itu artinya membakar. Ya, ada juga yang mengatakan syahrut tarbiyah, bulan training. Ya, ada lagi Ramadan itu bulan habit, bulan membentuk kebiasaan. Makanya berikutnya adalah bulan Syawal. Nah, Ramadan itu membakar. Membakar apa? Membakar kemalasan. Membakar dosa-dosa. Membakar semua dibakar oleh kita. Bayangkan, Pak, di bulan Ramadan ini spesial, Pak. Kenapa? Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Kenapa takwa itu dihubungkan dengan puasa? Karena orang yang puasa itu, Pak, semalam itu tanpa dikomando, seluruh orang datang ke masjid. Ya, coba lihat, Pak. 10 hari pertama Ramadan, ibu-ibu. Orangnya belum datang, sajadahnya udah datang, Pak. Coba lihat. Kemarin itu, wah, tuh penuh masjid. Kenapa? Ramadan datang, ketakwaan meningkat. Orang yang biasanya marah-marah biasanya, marah-marah. Kata istrinya, Bang, itu dimaki-maki semua orang. Lagi puasa saya. Nanti aja habis maghrib. Seperti itu. Artinya apa? Ramadan ini betul-betul orang digiring, Pak, untuk bertakwa. Ya, kita nggak berani untuk menyentuh makanan di siang hari dalam artian untuk dimakan. Tidak berani. Kenapa? Karena kita memang dilarang. Itu yang disebut dengan kutiba alaikumusiyam. Bulannya bulan puasa. La'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang yang takwa. Maka dibakarlah semua kemalasan. Lihat Ramadan, Pak. Sebelum luar Ramadan,
udah azan, sudah qomat, kita masih di rumah, kita masih di kantor. Tapi lihat Ramadan. Setengah jam sebelum zuhur orang sudah ada di masjid. Ya, itu Ramadan luar biasa. Makanya bulan training, syahrut tarbiyah, bulan training, bulan latihan. Untuk apa latihan? Untuk dipakai di bulan Syawal. Jangan nanti bulan Syawal lupa lagi. Ya. Makanya ada kalimat puasa Syawal itu, man shoma Ramadhana summa taba'uhu sitta min Syawal kana kasyamid dahrin. Puasa 6 hari bulan Syawal itu seperti puasa setahun. Ini motivasi dari Rasulullah SAW. Baik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di usia kita sekarang ini, mungkin kita ada yang 50, mungkin kita ada yang 60, 65, mungkin ada yang mendekati 70. Yang paling pertama kata Rasulullah, fi jannati thamaniyah abwaba fiha babu yusammar rayyan la yadkhulu ila shaimun. Ini di bulan suci Ramadan ini, rugi kalau kita nggak dapat surga Ar-Rayyan. Maka kita akan memilih satu tempat namanya surga Ar-Rayyan. Sesuai dengan hadis Bukhari nomor 3257. Kita memilih satu pintu surga, Pak. Jadi orang itu kalau mau pergi ke Surabaya, dia sudah harus memilih, Pak. Saya mau naik bis apa nih? Mau naik Rosalia kah? Mau naik PO Haryanto kah? Mau naik apa? Agra kah? Dia harus memilih. Jangan sampai sudah sampai terminal dia bingung. Mau naik apa saya ya? Lebih bingung lagi dia nggak bawa uang, nggak bawa bekal, bingung lagi. Maka kita mulai memilih, Pak. Saya mau masuk pintu Ar-Rayyan. Ayo, kita pilih itu pintu. Pintu Ar-Rayyan, puasanya benerin. Di usia-usia seperti ini, selain kita memilih pintu Ar-Rayyan, no debit, tidak ada hutang. Upayakan tidak ada hutang. Upayakan tidak ada hutang. Saya memulai kajian kita ini dengan kalimat, ayo kita mulai memilih pintu surga. Pintu surga yang disediakan di Ramadan ini Ar-Rayyan. Benerin puasanya, benerin qiyamul lailnya, benerin segala ibadah kita. Yang kedua, no debit. Qala Rasulullah, man mata wa alaihi dinar au dirham kudiya min hasanatihi laisa summa dinarun wala dirhamun. Barang siapa yang mati masih berhutang 1 dinar atau dirham, maka uang tersebut akan dilunasi dengan diambil amal kebaikannya. Ngeri, Pak. Amal kebaikan kita akan diambil. Ngeri, Pak. Kalau amal kebaikan kita diambil, ngeri, Pak. Kenapa saya bilang ngeri? Habis kita. Ya, habis semuanya. Nggak punya lagi bekal. Tidak punya lagi yang akan kita persembahkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi kita masuk ke mulai memilih pintu surga. Apa yang mau begini? Oh, saya mau babu sedekah. Sedekah. Tadi saya kasih contoh cuma satu, babu Rayyan buat orang yang puasa. Bila perlu, semua pintu dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala buat kita. Wah, dahsyat itu, Pak. Dahsyat sekali kalau semua pintu dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berikutnya perhatikan 3 barometer menjadi alumni Ramadan. 3 barometernya. Yang pertama, mujahadah. Apa mujahadah? Di dalam bahasa Arab ada kalimat jahada, yujahidu jihadan, mujahadah. Kalimat jihad itu artinya mujahadah, bersungguh-sungguh. Kita ingin menjadi alumni Ramadan yang terbaik. Walladzina jahadu fima lanahdiyanahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Bersungguh-sungguh puasanya. Tadi saya katakan tadi, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, barang siapa yang bersungguh-sungguh puasanya, imanan wa ihtisaban, yakin ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Diampuni. Al-Ankabut ayat 69, orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk mencari keridhaan Allah. Ini Ramadan ini untuk keridhaan Allah, Pak. Kalau bukan karena untuk keridhaan Allah, ya Allah, kita enggak enak Ramadan itu, Pak. Panas yang pertama, lapar dan haus. Ya, harus bangun untuk sahur. Ya, enggak enak, tapi karena kita punya keyakinan, punya ingin Allah ridho kepada kita. Maka bersungguh-sungguhlah. Kuncinya yang pertama bersungguh-sungguh. Tanpa bersungguh-sungguh, no, kita tidak akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ternyata setelah kita bersungguh-sungguh, maka ternyata kita bisa, gitu loh, Pak. Kita bisa dan mampu
ya, dan mampu bertahan sampai sore gitu. Dan kita juga mampu tahajud. Ini pertahankan. Kita mampu sholat tepat waktu. Kita mampu membaca Al-Quran. Kita mampu hidup tanpa gosip. Ya, kalau bulan Ramadan kita nggak mau bergosip itu. Tapi kenapa setelah Ramadan selesai kita kembali bergosip? Hati-hati. Kita mampu menahan amarah. Kita mampu rutin ke masjid. Mampu sedekah dan berzakat. Kenapa di luar bulan suci Ramadan tidak? Padahal Ramadan ini cuma sekedar latihan, Pak. Kita berlatih di bulan suci Ramadan ini. Berlatih dan berlatih. Untuk apa? Untuk bisa survive dalam beribadah. Survive dalam beribadah. Sekali lagi, survive dalam beribadah di bulan Syawal nanti. Ya. Makanya kita pelihara ibadah harian kita. Man sholat subhi fahuwa fi dimmah. Di antaranya yang paling berat, yang paling susah adalah subuh berjamaah di masjid. Padahal kata Rasulullah, barang siapa yang sholat subuh, maka ia berada dalam jaminan Allah. Orang yang kalau udah dijamin sama Allah, bahwa dhimmah dijamin oleh Allah, mati insya Allah mati syahid, kita dalam surga. Ya. Bahkan Allah bilang, Rasulullah bilang nih, fala yutallinakumullahu min dimati bisyai'in. Barang siapa yang menyakiti orang yang sholat subuh, menyakiti orang yang sholat subuh, katanya, fayadrikahu fayakubahu fi nari jahannam. Allah yang akan membalasnya. Allah yang akan menelungkupkan wajahnya. Bayangkan Pak, kita di tengah-tengah jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat subuh ini sholat yang paling berat memang. Tapi insya Allah setelah Ramadan ini yang berat-berat menjadi ringan. Oke, lanjut ya. Kita punya ibadah pekanan. Apa itu ibadah pekanan? Idza qultu li sahibik yaumil jum'ah, sholat Jumat. Ya, setelah Ramadan ini, kalau kita ingin menjadi alumni Ramadan yang baik, setelah Ramadan ini kita mulai sholat Jumatnya lebih awal. Biasanya jam 12 pas azan kita baru datang, enggak, lebih awal. Dan kita tidak boleh mengatakan berkata-kata kalau khatib sedang naik mimbar, Pak. Wal imam yaktubu faqad laghaita. Berapa banyak di antara kita yang masih bercakap-cakap, masih menegur orang sebelah kiri kanan, masih bermain-main dengan tasbih, masih baca Quran ketika khatib naik mimbar. Baca Quran saja dilarang ketika khatib naik mimbar. Idza qultu li sahibik yaumil jum'ah, ansit, diam. Berapa banyak di antara kita? Kita ngobrol, kadang kita memberi isyarat orang supaya diam. Setelah Ramadan ini, sebagai tanda kita menjadi alumni Ramadan yang baik, kita mulai melaksanakan Bukhari 934 dan Muslim 851. Kenapa? Yaumal jum'ah ansit wal imam yaktub faqad laghaita. Tidak berkata-kata. Dan di malam-malam Jumat, man qara'as suratul kahfi, kita tidak lupa membaca surat kahfi. Kata Rasulullah, barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada malam Jumat, min nuri fima baina wa bainal baitil atiq. Dia akan dikasih sinar antara dia dan Ka'bah. Luar biasa. Ya, ada lagi hadis yang lain, hadis dari Nasa'i, man qara'a suratul kahfi fi yaumil jum'ah adha'a lahu minan nur ma baina jum'ataini. Dia akan dikasih cahaya dari Jumat hari ini sampai ke Jumat berikutnya. Dahsyat pahalanya. Ini sebagai tempat kita ukuran sebagai orang yang menjadi alumni yang terbaik. Lalu travelingnya orang Islam itu, Pak, sesuai dengan hadis Muslim. Ya, hari ini mungkin kita sering traveling ke Amerika, ke Eropa, kemana? Tapi traveling seorang yang menjadi alumni Ramadan adalah kata Rasulullah, janganlah kalian bersusah payah melakukan perjalanan jauh kecuali ke 3 masjid. Apa itu? Masjid Nabawi, Masjidil Haram, dan Masjidil Aqsa. 3 masjid ini menjadi tujuan wisata kita sebelum kita wafat nanti. Kenapa? Allah akan tanya, kemana kau sudah sampai? Fa'aina tazhabun, kata Allah. Kemana kau sudah sampai? Allah akan tanya, sudahkah kau ke 3 masjid ini? Jangan sampai pertanyaan itu tidak bisa kita jawab. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut. Haji dan umroh. Bila ada rezeki, silahkan haji dan umroh. Haji dan umroh, sesungguhnya kita butuh bekal. Sholat di Masjidin Nabawi 1000 kali lipat pahalanya, seperti kita sholat di negeri sendiri. Di Masjidil Haram 100.000 kali lipat, seperti kita sholat di masjid kita sendiri. Rasanya, kalau
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, umrohlah. Atau mengumrohkan orang lain. Karena itu bagian daripada memperbanyak bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, at-ta'lim. Apa ta'lim? At-ta'lim dalam bahasa Arab, kita sering mendengar kalimat taliban. Taliban itu adalah orang-orang yang menuntut ilmu. Ta'lim, menuntut ilmu. Jadi orang-orang yang menjadi alumni Ramadan adalah orang-orang yang tidak henti menuntut ilmu. Kenapa? Utlubul ilma. Tuntutlah ilmu dari buayan hingga liang lahat. Utlub, tuntutlah. Hukumnya wajib. Pak. Jangan berpikir ilmu itu hanya didapat dari lembaga yang resmi saja. Tapi ada menuntut ilmu yang tidak di lembaga yang resmi. Kenapa? Ta'lim. Seperti yang kita lakukan hari ini. Ketahuilah Bapak Ibu yang Ta'ala, sesungguhnya jalan tercepat menuju surga itu adalah menuntut ilmu. Jalan tercepat. Dan orang yang menuntut ilmu itu rukhsah yang Allah berikan. Contoh. Satu ketika ada seorang anak muda kesiangan bangunnya. Sholat subuhnya hampir jam 5:30. Tapi dimaafkan oleh malaikat. Kenapa? Dia lelah karena sorenya menuntut ilmu. Ada orang yang tidak tahajud. Dimaafkan. Tetap dikasih pahala tahajud. Kenapa? Sorenya menuntut ilmu. Lelah menuntut ilmu. Habis untuk menuntut ilmu. Wallahu dha'ifu liman yasha. Allah ganti. Ada orang kecelakaan. Pulang menuntut ilmu. Min dakhalal jannah. Segera akan masuk surga. Kenapa? Surga yang terbaik buat orang yang menuntut ilmu adalah surga. Tempat yang terbaik. Jadi menuntut ilmu ini, Bapak hadirin rahimakumullah, hadis yang sahih, maka menjadi hal yang sangat penting. Oleh karenanya taklim seperti online seperti ini luar biasa. Kita akan menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke? Lanjut ya. Selanjutnya, sedekah kiru bis sedekah. Saya ada kalimat yang saya pikir ini penting. Segeralah bersedekah. Kenapa? Kenapa ada kalimat bakirus di sedekah? Karena dalam surat Al-Munafikun ada kalimat fa'asaddaqa wa akum minas salihin wa la yuakhirullahu nafsan idza jaa ajaluha. Jadi ada kalimat ya Allah, jadi orang-orang yang wafat itu, jenazah itu selalu minta fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, boleh enggak saya hidup sebentar saja? Kata Allah, enggak bisa, kamu sudah wafat. Mau apa kamu? Kata Allah, fa'asaddaqa minas salihin, saya mau sedekah. Jadi hadis ini jawaban dari ayat itu. Bakiru sedekah, segeralah bersedekah sepagi mungkin. Karena bencana tidak akan melangkahi sedekah. Sepagi mungkin. Bapak Ibu yang dimuliakan, saya ingatkan khusus Bapak-bapak sekalian, kalau ke masjid jangan lupa bawa uang. 10.000, 20.000, 50.000 terserah, bawa uang. Kenapa? Hadisnya sahih. Bakiru bis sedekah. Bakiru, segeralah sepagi mungkin sedekah itu. Lanjut, kalau kita ingin menjadi sahabat, kalau ingin menjadi alumni Ramadan yang baik, aqra'u Quran, fa innahu ya'ti yaumil qiyamah. Tentu dari perjalanan tadi yang panjang itu, yang tadi saya sampaikan panjang itu, perjalanan panjang itu Pak, kita perlu punya sahabat. Nggak mungkin kita berjalan yang panjang itu Pak, satu hari seperti 1000 tahun di dunia, tidak punya sahabat. Kata Rasulullah dalam hadis yang lain, nanti Quran itu akan menjelma menjadi manusia. Dari mulai yang kubur. Kita akan dikagetkan oleh datangnya seorang anak muda yang gagah, yang wangi, membangunkan kita. Kita akan berkata, siapa kamu? Saya Al-Quran. Saya akan menemanimu. Akan menemanimu di perjalanan yang panjang. Iqra'ul Quran. Bacalah Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah. Dia akan menjadi sahabatmu. Dia akan menjadi syafaatmu. Asy-syafi'an la ashabi. Dia akan menjadi sahabat kita yang memberikan syafaat. Apa itu syafaat? Pertolongan. Apa itu pertolongan? Sesuatu yang menyenangkan kita. Bayangkan Pak, tadi sudah saya gambarkan. Perjalanan yang panjang sekali, luar biasa panjangnya. Kita akan ditemani oleh, jadi dalam satu hadis dikatakan nanti ada orang yang ditemani oleh ular yang sangat besar. Nanti ada orang yang ditemani oleh makhluk yang sangat
menakutkan. Nanti akan ditemani oleh biawak yang menakutkan dan bau. Kita tidak ingin seperti itu. Kita hanya ingin ditemani oleh seorang anak muda yang tampan, yang wangi, yang siap memberikan syafaat buat kita semua. Siapa itu? Al-Quran. Oleh karenanya, jangan tidak membaca Al-Quran. Jangan tidak membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Silahkan. Senangnya baca ayat apa? Ayat apa yang menjadi apa namanya favorit kita? Ya. Lanjut ya. Yang selanjutnya adalah muraqabah. Muraqabah, ya. Saya akan ulang dari awal ya. Ilmu sudah, sedekah rutin sudah, ya, bersahabat dengan Al-Quran. Sekarang muraqabah. Apa itu muraqabah? Merasa diawasi Allah. Ma yalfidu min qaulin ila ladaihi raqibun atid. Orang yang berpuasa Ramadan ini, Pak, merasa diawasi Allah. Tidak ada satu kata yang diucapkan melainkan ada yang isinya melainkan pengawas Allah. Kita tidak berani, Pak, di siang hari kita menyentuh hal-hal yang diharamkan Allah. Yang halal saja kita haramkan oleh di siang hari, apalagi yang haram. Bagi yang masih bekerja, At-Taubah ayat 105. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuli. Bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Kerjalah secara profesional. Ya, usyidal amru ghairi ahli fantadiru sya'a. Bekerjalah sampai ahli kita. Menepati janji itu juga sama. Muraqabah, Allah menepati janji. Jangan sekali-kali kita mengingkari janji. Al-Kahfi ayat 22-23. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada illa ayyasha Allah wa dzkur rabbaka idza nasita. Jangan sekali-kali kamu mengatakan janji itu tidak mengatakan insya Allah. Tapi ingat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kata insya Allah hari ini adalah kata untuk menyembunyikan kebohongan. Kadang kita ditanya oleh teman kita, nanti malam nanti datang ke rumah ya. Insya Allah ya. Padahal kita tahu kita nggak bisa datang. Ada kalimat lagi, tapi insya Allah ya. Kalimat tapi insya Allah kadang. Hati-hati, Pak. Ini kalimat sulit kita hindari kadang-kadang. Tapi sebetulnya kita sedang berbohong. Hati-hati. Usia kita sudah berapa? Ketika kita berbohong, maka dicatatkan sebagai dosa yang besar. Tadi yang nomor 2 ya, saya lupa. Ini yang nomor 3. Tadi yang muraqabah nomor 2 tadi. Ini nomor 3. Nomor 3, ya ayyuhallazina amanu taqullah wal tandur. Orang Jawa kalau berkata tandur itu artinya menanam. Itu bahasa Arab, Pak. Wal tandur, tandur itu menanam. Bahasa Indonesia ini banyak diambil dari bahasa Arab. Sampai-sampai orang-orang Indonesia menamakan anaknya itu dengan bahasa Arab. Banyak ya. Tapi kadang-kadang salah tempat. Ya, contoh, Pak, saya punya jamaah umroh, usianya sudah hampir 70 tahun, 68 tahun. Ditanya oleh orang Arab, ismiku, ismika, siapa nama kamu? Dia jawabnya Wildan. Kata Wildan di Indonesia biasa ya. Wildan itu biasa. Orang Arab tertawa, Pak. Orang Arab tertawa, nama siapa? Wildan. Tertawa orang Arab. Kenapa? Karena Wildan itu artinya anak-anak. Sementara yang ditanya usianya sudah hampir 70 tahun. Mother Wildan. Kenapa Wildan seperti ini katanya? Tapi emang udah ada biasa tuh nama Wildan itu ya. Sama dengan kata Ramadan. Ramadan itu di Indonesia biasa jadi nama. Ramadan jadi nama. Padahal itu artinya membakar. Ya. Orang-orang Saudi, orang-orang Arab nggak ada yang menamakan anaknya Ramadan. Kenapa? Dia membakar artinya. Lanjut ya. Introspeksi diri. Sudahkah kita mempersiapkan bekal untuk hari esok? Para wali kita dulu bikin tradisi namanya pulang mudik. Pulang mudik. Itu tradisi yang memiliki hikmah untuk kita semua introspeksi diri. Hikmah. Lihat orang yang pulang mudik. Sebelum pulang, dia sudah telepon dulu. Nanti saya pulang tanggal sekian. Siap-siap aja. Kita yang mau pulang juga menyiapkan diri. Bawa apa? Bawa uang, bawa bekal.
Bawa apa lagi yang mesti kita bawa? Kita tidak akan pulang mudik kalau nggak punya uang. Nggak ada orang yang saya mau pulang tapi nggak punya duit. Nggak ada yang berani, Pak. Nggak ada. Oleh karenanya, kita bakal pulang mudik ke negeri mana? Negeri akhirat. Al-Hasr ayat 18. Memperhatikan yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Wal tandur nafsu maqaddamat lighat. Tandur itu artinya menanam. Oke? Mulailah memilih amalan unggulan. Satu ketika, Rasulullah SAW mendengar keluhan dari sahabat. Apa keluhannya? Sahabat yang mengeluh itu namanya Ali bin Abi Thalib. Kata Ali bin Abi Thalib, ya Rasulullah, rasanya enak jadi Abdurrahman bin Auf. Sahabat Nabi yang paling kaya, Abdurrahman bin Auf. Puasanya oke. Senin Kamis tidak pernah tinggal. Abdurrahman bin Auf. Sedekahnya dia punya. Semua dia bisa sedekah. Kata Ali bin Abi Thalib. Apa yang dimiliki oleh kami semua dimiliki oleh Abdurrahman bin Auf. Berjihad Abdurrahman bin Auf tidak pernah ketinggalan tidak berjihad. Kami semua kalah. Apa kata Rasulullah kepada Ali bin Abi Thalib? Wahai Ali, tidak usah takut. Kita semua bisa memasuki surga Allah dengan cara apa? Dengan cara memilih amalan unggulan. Maka sejak saat itu beberapa sahabat memilih amalan unggulan. Apa sih amalan unggulan itu? Amalan unggulan itu adalah ya ayyuhan nas alaikum minal amal ma tutikun fa innallaha la yamalu hatta tamula ainal habbal amal ilallahi maduni maduma alaiha wa in qala. Amalannya adalah amalan yang paling dicintai Allah, amalan yang dikontinyu. Ya, amalan yang kontinu, yang ajeg walaupun sedikit. Ali bin Abi Thalib, dia mulai menghafal Quran. Dia mulai menuliskan Al-Quran. Kata Rasulullah, itu amalan unggulanmu. Dengan amalan unggulan itu kau bisa masuk surga. Bilal bin Rabah tidak pernah batal wudhu. Tidak pernah batal wudhu. Tidak pernah berhenti puasa. Maka kata Rasulullah, Bilal, lewat tidak batal wudhu itulah kau akan masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa sahabat yang lain juga mulai melakukan amalan-amalan. Ada seorang sahabat, ya Rasulullah, aku tidak kuat untuk berpuasa karena aku seorang tukang batu. Aku juga tidak punya uang, aku bukan orang kaya. Apa gerangan amalan unggulan? Rasulullah bertanya, ibadah apa yang paling kau sukai? Berzikir Rasulullah, berzikirlah sebanyak mungkin. Karena itu akan membuat kamu mandakhul jannah, masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, mulailah di usia kita sekarang, Pak, memilih amalan unggulan kita. Baca Quran misalnya, pilihlah itu. Sedekah misalnya, pilihlah itu. Menolong orang misalnya. Atau kita punya profesi sebagai RT. Maka jadilah RT yang baik, RT yang beriman, RT yang senang membantu orang. Itu amalan unggulan kita. Dan yang paling penting lagi, kita semua punya orang tua. Orang tua kita itu adalah pintu surga. Jangan lupa. Bahkan Rasulullah pernah mengingatkan, rugi orang yang berjumpa Ramadan dan berjumpa orang tuanya tidak mendapat surga. Rugi. Kita yang masih ada orang tua, silahkan berbakti. Kata Rasulullah, orang tua itu ada 3. Orang tua yang melahirkan, orang tua yang mengajarkan, orang tua yang menikahkan. Siapa yang melahirkan? Ibu bapak kita. Kalau sudah wafat, kirimkan baca suratul Fatihah. Bacaan-bacaan Quran, amal-amal soleh. Yang kedua, orang tua yang mengajarkan. Siapa? Guru kita. Yang ketiga, orang tua yang menikahkan. Siapa? Mertua kita. 3 jenis orang tua ini memiliki hak yang sama. Apa itu? Disayangi, disantuni, dihormati oleh kita semua. Birrul walidain. Al-walid awsatu abwabal jannah katanya. Orang tua adalah pintu surga yang paling tengah. Jangan sia-siakan kata Rasulullah SAW. Hindari hutang. Saya sudah ingatkan tadi, yugfaru li syahidi kullu dzambin ila dahin. Orang yang mati syahid saja kalau masih punya utang tidak bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita orang-orang tua. Kalau hari ini kita melakukan dawam ibadah yang baik, ibadah yang terus kita lakukan, satu saat nanti ketika kita tidak bisa lagi melakukannya, idza maridtul abdu aus safar kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahiban. Kita tidak bisa melakukan lagi karena tua, karena tidak mampu lagi. Apa kata Rasulullah? Ya'malu muqiman sahiban. Dia akan dikasih pahala sebagaimana dulu waktu dia sehat.
Maksudnya begini, Pak. Kita kalau hari ini masih sehat walafiat, terus melaksanakan perintah Allah itu, satu saat nanti kalau kita sudah tidak kuat, kita sudah sakit, maka Allah tetap akan memberikan pahala sebagaimana kita sehat. Luar biasa. Ini bonus untuk orang-orang tua. Bonus buat orang sakit lain lagi, Pak. Allah bilang al-abdu idza kana 'ala tariqah. Seorang hamba itu berada pada jalan yang baik dalam ibadah, kemudian ia sakit, maka malaikat tetap mencatatkan amal-amal baiknya buat dia. Oleh karenanya jangan tinggalkan amal-amal kita. Baik, itu saja barangkali disampaikan. Mudah-mudahan kita bisa jumpa lagi nanti di kajian yang akan datang. Dan selanjutnya silahkan kita akan berdialog. Saya akan memberikan jawaban kalau saya mampu, insya Allah. Terima kasih. Ya, akhiri dulu. Nanti ya kita ada dialog. Alhamdulillah. Kita sama-sama mendengarkan tadi uraian dari Ustaz Dasuli. Mungkin pastinya banyak renungan dan pertanyaan dari teman-teman sekalian. Monggo yang mau bertanya langsung. Ada teman-teman ada yang mau ditanyakan? Silakan. Kalau belum ada mungkin ada sedikit pertanyaan saya juga, Pak Ustadz, kalau boleh. Baik, silakan, Pak. Nah, untuk tadi itu salah satu mungkin jalan untuk kita istilahnya istiqomah dalam hal ini atau gimana adalah memilih memilih amalan yang jadi andalan kita. Ya. Nah, kalau misalnya selama ini belum memiliki atau belum mempunyai pilihan amalan andalan, gimana kira-kira tipsnya untuk kita memilih atau mencari atau ya memilih salah satu dari amalan yang kita bisa lakukan secara kontinu dan secara terus-menerus. Terima kasih. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada dasarnya semua ibadah itu harus dilaksanakan secara kontinu. Pada dasarnya. Ya sholat, ya puasa, baca Quran. Pada dasarnya kita lakukan secara kontinu. Harusnya seperti itu. Keras kita melakukannya. Tapi Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW tahu kemampuan kita. Ya, tahu kemampuan kita. Bukan berarti amalan-amalan yang lain kita tinggalkan, bukan berarti itu. Tapi Rasulullah menjawab keresahan Ali bin Abi Thalib karena Ali pada waktu itu iri melihat sahabat Abdurrahman bin Auf yang kaya raya. Abdurrahman bin Auf puasanya rajin, jihadnya rajin, sholat malamnya rajin, baca Qur'annya rajin. Sedekahnya udah pasti rajin karena dia orang kaya. Uangnya nggak pernah habis. Setiap yang dipegang jadi emas semuanya. Semua usaha menjadi berkah, menjadi maju oleh tangan Abdurrahman bin Auf. Ali bin Abi Thalib iri melihat itu dan konsultasi pada Rasulullah. Ya Rasulullah, aku tidak bisa melakukannya seperti apa yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf. Apa kata Rasulullah? Kau cari satu amalan yang orang lain tidak bisa mungkin. Amalan itu kau laksanakan setiap hari. Dan Ali pun bercerita pada sahabat yang lain. Sampai sahabat semua bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, aku hanya bisa berzikir. Ya Rasulullah, berzikirlah yang banyak. Itu amalan andalan kami. Dan karena zikirmu itu yang akan membawa kamu ke surga. Ada sahabat yang lain, ya Rasulullah, aku tidak bisa berzikir malam karena aku juga seorang pekerja siangnya. Aku seorang buruh siangnya. Aku tidak bisa juga puasa, ya Rasulullah. Apa yang harus aku bisa lakukan? Kata Rasulullah, wahai Bilal, cukup kau dengan ibadahmu yang kau lakukan hari ini. Apa? Tidak pernah batal wudhu.
Maka Bilal seumur hidup tidak pernah bakal batal wudhu. Dia ingat pesan Rasulullah. Kenapa? Dengan cara tidak batal wudhu dia bisa masuk surga secara cepat. Lalu datang lagi seorang sahabat, dikit-dikit datang, namanya Salman Al-Farisi. Ya Rasulullah, sama. Aku juga bukan orang mampu. Tapi aku punya kesenangan. Membaca Quran satu hari, aku bisa habiskan 30 juz. 2 kali 30 juz. Apa kata Rasulullah? Laksanakan itu. Itu amalan andalanmu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah, ayo. Umur kita belum, wallahu du'aiful lima yasu. Allah tuh tahu umur kita tinggal berapa lagi. Ya. Mata kita sudah buram, pinggang sudah sakit, mata sudah kabur, uban sudah bertabur, pipi udah kendur, gigi sudah gugur, tandanya sudah dekat ke liang kubur. Kita harus punya satu amalan unggulan yang membuat malaikat tertengang melihat kita. Melihat kita bercahaya. Kita senang baca Quran. Masya Allah, kata malaikat, ini orang kok terang dengan diterangi dengan Al-Quran. Atau kita senang dengan sedekah Jumat. Allah terus sampai kita wafat sedekah Jumat. Bahkan ada orang yang senang menyapu masjid. Ya Allah, terus dia membersihkan masjid. Walaupun dia orang mampu, dia menjadi OB di masjid. Ada orang yang senang silaturahim. Maka dia silaturahim lah. Itu amalan unggulan kita. Kita mungkin tidak sempurna melakukan semua amalan. Tapi pilihlah satu yang menjadi unggulan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana pesan Rasulullah kepada Ali bin Abi Thalib. Maka sejak itu, Ali bin Abi Thalib menghafal Quran. Menuliskan Al-Quran. Dan dia memberikan masukan tentang Al-Quran kepada para khalifah sesudah Rasulullah SAW. Kata Ali, inilah amalan unggulanku. Dan Ali akan masuk ke babul Quran, pintu Quran. Kalau hari ini kita senang dengan sedekah, maka kita akan masuk dalam pintu babul sedekah. Oleh karenanya, di bulan suci Ramadan ini, ayo kita segera cari satu saja amalan unggulan kita. Mudah-mudahan itu menjadi perahu kita, menjadi kendaraan kita untuk memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Iya. Terima kasih Ustaz. Baik. Ada teman ada yang mau tanya dari rekan-rekan? Saya Pak. Ya, Mas Hendri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ustadz. Ini mengenai amalan nih. Saya membaca surat Al-Furqan nih, ayat 23. Ya. Bunyinya begini. Dan kami akan perlihatkan segala amal yang mereka kerjakan. Lalu kami akan jadikan amal itu bagaikan debu yang berterbangan. Ini tafsirnya seperti apa? Tafsirnya Pak Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang sama dengan ayat itu ada di surat Yasin. Maksudnya sama, tapi hikmahnya berbeda. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Semua kamu akan diperlihatkan, semua perbuatan kamu akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jawabannya di surat tadi bahwa ada orang-orang yang semua amal-amalnya diperlihatkan. Dia pernah haji, dia pernah umroh, dia pernah sedekah, dia pernah apa semuanya, tapi kata Allah itu seperti debu yang kalau ditiup akan kabur begitu saja. Kenapa? Karena di dunia orang ini melakukannya dengan riya. Ingin dipuji, ingin dibeli reward, seolah-olah dia yang terbaik. Suatu ketika ada orang tua di hari raya Idul Fitri, dia mendatangi pengurus masjid. Dia beramal, berinfak 10 juta. Berinfak 10 juta. Sampai dia bilang sama pengurus masjid itu, tolong jangan ditulis nama ya. Jangan ditulis nama. Cukup hamba Allah saja. 10 juta. Oke? Paginya oleh MC disebutkan. Telah menyumbang hamba Allah 10 juta rupiah. Maka dia bilang sama anaknya, itu papa. Papa tidak mau disebut nama. Papa ingin sebut hamba Allah saja. Dia juga WA sama istrinya, mah, itu tadi papa, nyumbang 10 juta. Itu juga sama saja. Artinya apa? Ditulis atau ditulis itu sama saja. Ya, ada orang yang disebutkan namanya, tapi dia tidak riya. Nggak boleh, nggak apa-apa.
untuk memicu yang lain. Ada orang yang tidak mau disebut namanya, tapi hatinya mengatakan, itu hamba Allah saya tidak sombong. Itu juga ada. Oleh karenanya, ada orang-orang yang nanti diperlihatkan amal-amalnya, tapi amal-amalnya itu sama dengan debu. Debu itu kalau kita taruh dimanapun terhempas angin hilang. Siapa dia? Orang-orang yang riya, yang ingin dikasih reward, yang ingin dikasih apresiasi, yang ingin dipuji, sehingga amal-amalnya menjadi seperti debu yang berterbangan. Mudah-mudahan kita nggak seperti itu, Pak. Nauzubillah. Terima kasih Pak Ustadz. Ya, sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman, Ustaz. baik. Ini kan Mas Amar ikut bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, wah tetangga ini Pak. Rumah dekat. Tadi subuh udah ketemu sama Ustadz. Subuh ketemu. Ya Ustadz, yang berkaitan dengan bersahabat dengan Al-Quran itu. Baik. Kan ada yang orang, ini bulan Ramadan ini ada yang menghatamkan, berusaha sebanyak mungkin gitu Ustadz. Tapi hanya membaca gitu, membaca tanpa memahami artinya secara ini, hanya ya membaca saja. Nah, batasannya itu seperti apa Ustadz di sini? Baik. Ikra, memang ikra di sini ya, baca kan. Baik. Ya, itu Baik. aja. Ya, makasih Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Tingkatan orang membaca Quran itu ada beberapa tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah tingkatan orang yang membacanya. Membaca itu idza quri'al Quran fastami'u lahu ansit. Mendengarkan saja pahalanya, ada pahalanya. La'allakum turhamun, dapat rahmat. Mendengarkan saja, apalagi membacanya. Satu, orang yang membacanya. Itu tingkatan yang paling rendah itu, membaca bismillahirrahmanirrahim, membaca aja. Terus dia membaca. Udah 10 juz, sudah sekian juz. Ada tingkatan sedikit di atasnya. Orang yang membacanya dengan tartil. Sedikit di atasnya. Membaca tartil. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak peduli dia satu hari mau berapa juz. Nggak peduli berapa ayat. Berapa ratus dia baca. Yang penting tartil. Warattilil Quran tartila. Bacalah Quran dengan tartil. Dengan baik dan benar. Pahalanya lebih tinggi lagi dari yang tadi. Dengan tartil. Di atas lagi, yang lebih tinggi lagi, ada orang yang membaca Quran dengan tartil dan dia membaca maknanya, menyelami isinya. Dia baca tartil, Bismillahirrahmanirrahim. Tartil itu artinya panjang pendeknya dibawa, etikanya dibawa, semuanya dibawa. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Satu ayat. Bawaannya dibaca. Oh, artinya ini. Oh, artinya ini. Oh, ya, terus dia baca lagi, Pak. Qayyiman liyunziru ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasanah. Dia baca lagi di bawahnya artinya. Oh, artinya ini. Oh, itu pahalanya lebih tinggi lagi, Pak. Walaupun yang dia baca mungkin hanya 10 ayat satu hari. Mungkin cuma 10 ayat bahkan 5 ayat satu hari. 5 ayat satu hari. Dia lihat artinya. Oh, artinya ini Allah terbanyak. Kita pun termangu-mangu dengan artinya, Pak. Maka Quran ini luar biasa. Kapan waktu kita akan bahas tuh, Pak, kalau ada waktu lagi. Judulnya Menyelami Mukjizat Al-Quran. Ya, menyelami. Biar kita membaca Qurannya itu tahu mana sih mukjizat Al-Quran itu. Nanti kita bahas ya. Tingkatan berikutnya itu ialah membaca dengan baik, mentadaburi artinya, dibaca artinya baik-baik. Ya, satu hari cuma 3 ayat mungkin, cuma 5 ayat mungkin, itu lebih baik daripada yang tadi dibaca. Tuh, ada satu hadis bunyinya gini. Khairun nas man qara'al Quran fastatu tashab. Jadi sebaik-baiknya manusia itu membaca Quran dengan mengerti artinya. Dengan sekarang ada terjemahan secara digital ya. Terus itu tingkatan. Ada lagi yang lebih tinggi lagi, Pak, dari itu. Ya, dari membaca Quran dengan tilawah yang baik, dengan tartil, mentadaburi isinya. Ada lagi yang lebih tinggi dari apa? Orang yang menghafalnya. Begitu dia menghafalnya.
Jadi ada orang yang menghafal walaupun satu hari cuma 2 ayat, itu selalu lebih baik daripada orang yang tadi membaca berat. Dibaca 2 ayat sama artinya dibaca. Ya. Dari itu ada yang lebih tinggi lagi dari itu. Apa? Ya, dia membaca Quran dengan tartil, dia membaca ayat per ayat, terus terjemahannya dia dalami, terus dia hafalkan dan dia amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini yang paling tinggi. Mau pilih yang mana? Nggak ada yang jelek. Semuanya bagus. Dari yang tadi hanya sekedar membaca saja. Yang kedua, dia membaca dengan tartil. Yang ketiga, membaca dengan tartil, dengan mentadaburi isinya. Yang keempat, membaca tartil, mentadaburi isinya, mengamalkannya. Jadi Quran itu tidak punya batas. Semuanya menjadi mulia. Dan semuanya akan menjadi sahabat Quran. Terakhir saya akan sampaikan. Rasulullah berpesan. Janganlah di antara kalian ketika wafat nanti tidak bawa Quran selembar pun. Maksudnya apa nih? Apa kita mesti bawa Quran nanti jenazahnya dimasukin Quran? Bukan. Yang disebut membawa Quran itu adalah membawa Quran di kolbunya. Mulai karenanya sedikit-sedikitlah mulai menghafal. Salah satu yang punya program hafalan Quran hari ini nih, mulai Ramadan, saya. Saya mungkin tidak akan berjus-jus baca Quran. Mungkin satu hari 5 atau 10 ayat. Saya baca terjemahannya, saya hafalkan. Mungkin hanya itu. Mungkin setiap waktu cuma 2 ayat saya baca. Saya baca terjemahannya, saya hafalkan. Lihat Pak orang yang menghafal Quran, Pak. Itu satu ayat diulang-ulang. Kata Rasulullah, 1 huruf 19 pahalanya. 1 huruf 19 pahalanya. Bayangkan, 1 huruf, kalau saya menghafal, misalnya saya sedang menghafal surat Al-Kahfi ya. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil. Lupa, diulang lagi. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba walam. Diulang lagi. Alhamdulillahilladzi anzala. Lupa lagi, diulang lagi. Alhamdulillahilladzi anzala. Lupa lagi, terus diulang-ulang terus. Pahalanya besar. Orang yang menghafal Quran itu luar biasa pahalanya. Ya, wa'tasimu bihablillahi jami'a, wa'tasimu bihablillahi jami'a, wa'tasimu bihabillah, wa'tasimu bihablillahi jami'a, wa la tafarraqu, wazkuru ni'matallah, wazkuru ni'matallah, wazkuru ni'matallah. Terus ulang-ulang pahalanya besar, luar biasa. Yang menghafal Quran. Itu jawaban daripada Allah. Rasulullah mengatakan, kalau kau wafat nanti jangan tidak membawa Quran. Dulu saya pernah tanya sama kiai di pesantren. Kiai, apa maksudnya? Apa kata kiai saya? Bukannya orang mati dibawain Quran. Bukan. Tapi kita berusaha menghafal Quran. Yasin mungkin sudah di luar kepala. Alhamdulillah. Al-Kahfi mungkin sudah di luar kepala. Alhamdulillah. Apa yang? Atau memilih ayat-ayat penting. Boleh, silakan dihafal. Jadi batasan Quran itu seperti itu Pak. Ya, pahalanya ada step-stepnya. Insya Allah kita menjadi sahabat Quran. Jangan pernah tidak jadi sahabat Quran. Kenapa? Dalam perjalanan yang panjang tadi itu Pak. Perjalanan panjang tuh, kalau nggak punya sahabat, rugi. Itu Pak jawabannya. Jazakumullah khair. Baik, ya. Ini ada pertanyaan dari chat Pak Ustadz. Ya. Pak Hari, Mas Hari ini. Apakah yang dimaksud dari pertanyaan dari Pak Rodian itu membaca dengan tartil, paham maknanya atau tadabbur, hafal, diamalkan, nantinya itu yang dimaksud dengan bekal di kolbu atau roh, itu adalah syafaat Al-Quran menjadi sahabat kita selamanya. Itu pertanyaannya. Enggak. Ya, ada 2 kata di dalam hadis tadi yang disampaikan. Sahibik wa sya'afah. Jadi semoga Quran itu menjadi sahabat wa syafa'ah, yang memberi penolong. Jadi dalam hadis yang lain diceritakan oleh Rasulullah bahwa nanti Al-Quran itu akan menjelma menjadi makhluk di alam kubur yang menemani kita. Bahkan sebelum di alam kubur tiba, di alam dunia ini, Quran memberikan syafaat buat kita, Pak. Ya, coba lihat. Dalam beberapa hadis, saya punya buku hadis kecil ini. Ini contoh aja ya, contoh. Ini isinya
Cuma ada 3 surat. Pertama, suratul Kahfi, ya, suratul Kahfi, ada suratul Waqiah, ada Ar-Rahman, ada Al-Mulk, 5, ada 4. Ya. Kenapa dibuat kecil seperti ini? Ini kalau di Mekah banyak dijual. Ini ada hanya, ternyata kata Rasulullah dalam satu hadis, siapa yang rajin membaca suratul Mulk, suratul Mulk, Tabarakalladzi, itu dimulai ya suratul Mulk ya. Tabarakalladzi unzila fihi Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Barang siapa yang membaca ayat itu, pendek saja itu ayatnya, maka kata Rasulullah dimudahkan segala urusannya. Ini salah satu mukjizat Al-Qur'an yang ada di alam dunia ini. Hadisnya sahih. Dibaca setiap hari, pendek saja. Ya, pendek saja. Cuma 30 ayat. Ya kan? Ada hadis yang lain, barang siapa yang membaca suratul Kahfi di malam Jumat, maka dia akan diterangi dari wajahnya sampai ke Baitul Atiq, sampai ke Ka'bah. Artinya dipermudah untuk haji, dipermudah untuk umroh. Entah rezeki dari mana. Hadisnya sahih. Siapa yang membaca suratul Waqiah, kata Rasulullah, suratul Waqiah, maka dimudahkan segala urusannya. Makanya dalam hadis dijadikan satu seperti ini, satu buku. Ini menjadi amalan umat Islam yang mencintai Al-Quran. Termasuk saya, kemana-mana selalu bawa ini. Nah, itu sebagai bukti syafaat yang kita terima di dunia. Dan ternyata memang semua urusan mudah aja. Allah mudahkan gitu. Ya, apalagi syafaat nanti di akhirat nanti, wallahi ya Allah, itu luar biasa. Kenapa? Dalam perjalanan yang panjang itu, kita butuh yang namanya teman. Kita butuh yang namanya sahabat. Yang menggandeng tangan kita. Yaitu Al-Quran. Kalau dalam bahasa orang Betawi, ini gacoannya apa? Surat Yasin, bacalah Yasin, silahkan. Gacoannya Ar-Rahman, bacalah Ar-Rahman, silahkan. Sampai hafal. Ya, jangan dilarang-larang orang-orang tua kita. Ada orang-orang tua yang nggak bisa baca Quran, dia cuma hafal. Hafal mulut, hafal cangkem. Sudah nggak apa-apa. Ya. Anak-anak muda mulai membaca Quran. Nah, kita semua yang sudah taklim, yang sudah mengaji ini, kalau kita semua sudah paham bahwa Quran itu akan menjadi syafaat, penolong, dan dia menjadi sahabat, ayo, jangan tinggalkan Al-Quran. Mumpung di bulan suci Ramadan. Supaya menjadi habit, menjadi kebiasaan buat kita semua. Gitu kali Pak jawabannya. Alhamdulillah. Mungkin tambahan pertanyaan dari saya, maaf. Baik. Pada saat kita nanti di alam berikutnya, misalnya alam barzah dan seterusnya, tadi masih banyak perjalanan ke akhirat. Kalau kita tadi itu kita ada hafalan yang kita amalkan, itu apakah nanti hafalan itu masih kira-kira masih sampai artinya sampai kita meninggal masih ada hafalan tadi itu ya. Mampel. Artinya itu menjadi bekal kita nanti menunggu itu sambil berzikir membaca menghafal Al-Qur'an. Iya. Baik. Kalau Rasulullah SAW, tamutu, kematian itu, atau tamutu, kematian itu, wadkhul lil jasad, untuk jasad, la ruh, tidak untuk ruh. Jawabannya ya. Jadi kematian itu untuk jasad, Pak. Tidak untuk ruh. Sekali lagi, jasad dan ruh dua derivasi yang berbeda. Kita punya jasad, ada ruh di dalamnya. Ya, ada jasad, ada ruh. Kata Rasulullah, kamu tuh yang mati itu jasad. Kita akan dimakan oleh rayap. Kenapa umat Islam matinya dimakamkan? Karena harus makan rayap. Nggak boleh dibakar, dilarung, dan sebagainya. Ya, kecuali orang-orang yang dikehendaki Allah seperti Hamzah. Ya, Hamzah itu di Uhud itu tidak dimakan rayap. Sudah 100 tahun masih bernetes darahnya Hamzah itu yang di Uhud. Ya, kalau kita itu akan dimakan rayap jasad kita, tapi ruh tidak. Hafalan Quran itu bukan di jasad, tapi ruh. Jasad ini hanya sebagai
fasilitas saja. Ini saya bisa berbicara seperti ini karena dua halnya masih hidup. Jasad saya masih sehat, ruh saya ada pas. Ya. Kalau saya sakit, ruh saya masih menghendaki ngasih tausiah, nggak bisa karena saya sakit, jasad saya. Saya sakit, tapi saya pengen sekali ngasih tausiah, nggak bisa juga karena sakit jasad. Saling membutuhkan antara keduanya. Apalagi ketika jasadnya sudah ditaruh, dicabutnya, ruhnya dicabut, ya, jasad ini udah nggak bisa apa-apa, mati. Udah haknya cacing, haknya hewan-hewan di bawah tanah, ya sudah mati kita. Welcome, udah apa? Goodbye, selamat tinggal. Nah, hafalan Quran itu adanya di ruh, Hafalan Quran itu adanya di ruh, dan ruh itu akan abadi ila yaumil akhir, ila liqa'a rabbi. Dalam bahasa Ramadan ini ada kalimat ila liqa'a rabbi, sampai kita berjumpa dengan Allah. Nah, pertanyaannya, apakah nanti kita berjumpa dengan Allah itu dalam keadaan ruh? La, kata Rasulullah, tidak. Nanti kita berjumpa seperti ini. Kenapa? Ada fase nanti, seperti dalam Al-Quran disebutkan, nanti tulang-tulang yang berserakan nih, tulang-tulang yang hancur nanti, badan-badan yang habis dimakan rayap, disatukan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disatukan kembali, dan jasad-jasad itu akan kembali pada ruhnya. Di hadis yang lain dikatakan ruh itu akan kembali ke jasadnya. Maka ada satu masa namanya padang mahsyar. Padang mahsyar kita sudah jadi seperti sekarang lagi, Pak. Ruhnya sudah bersatu dengan jasadnya. Di padang mahsyar bersatu lagi. Nah, jadi kita nanti berjalan itu udah seperti ini, ya, sudah lengkap lagi seperti ini, menghadap Allah dalam keadaan seperti ini. Makanya nanti ada sesi di mana kita dinistakan, disiksa, itu sudah disatukan lagi antara ruhnya dengan jasadnya. Nah, pertanyaannya tadi adalah, nanti di alam kubur, apa hafalan kita hilang? Tidak. Karena hafalan itu adanya di ruh. Dan nanti ruh itu akan ada di alam transit. Kalau lagi saya katakan, alam transit. Di mana alam transit itu? Di alam kubur. Jadi kalau kita mau ke Mekah, transit dulu di Dubai misalnya, ya. Di Abu Dhabi. Nah, itu di situ transit. Ya, di alam transit, Pak. Nanti kita bakal melanjutkan perjalanannya. Jadi, yang namanya hafalan itu tidak akan hilang. Kenapa? Karena dia ada di memori. Memorinya di mana? Di ruh. Berapa giga? Wallahu a'lam bishawab. Itu pasti pakai bukan giga lagi, pakai megabyte itu, ya. Buktinya apa? Yang menghafal Quran itu banyak sekarang hari ini, Pak. Luar biasa, Pak. Nggak ada orang yang mampu memalsukan Al-Quran. Dalam Quran dikatakan wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi. Tidak ada yang mampu merubah aja sedikit wawunya. Orang tahu. Kenapa? Banyak yang menghafal Quran. Bukan hanya sekedar dihafal Quran itu, jadi lekuk-lekuk hurufnya ada di otak manusia. Itu salah satu keajaiban Quran, insya Allah. Ya. Terima kasih, Ustaz. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Mas Heri. Ya. Ustaz, saya mau tanya. Utama ini, amalan untuk membaca surat Al-Kahfi dan Yasin, ya. Karena selama ini itu ada yang membagi-bagi waktunya, terutama di malam Jumat atau di hari Jumatnya. Kira-kira dalilnya yang Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadisnya itu memang yang berbicara malam Jumat itu kata-kata ulama, tapi kalimat baca surat Kahfi di hari Jumat. Seperti kita ketahui, Pak, pergantian tanggal Hijriyah itu ba'da maghrib. Ya, jadi sudah masuk hari Jumat itu. Kita orang Indonesia sebutnya malam Jumat. Ya, di dalam bahasa Al-Quran itu tidak ada kalimat Al-Quran maupun hadis malam Jumat, nggak ada hari. Yang ada hari Jumat. Jadi kalau kita hari Kamis nih, ya hari Kamis, udah azan maghrib. Ya, azan maghrib itu sudah masuk ke dalam hari Jumat. Gitu ya. Saya ingin mengambil kias dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah itu kan ada Quran, Sunnah, Ijma, kias. Kiasnya begini, Pak.
Barang siapa yang mati malam Jumat, hari Jumat maksudnya, siapa yang wafat di hari Jumat, maka dia termasuk mati yang mulia. Ya, mati yang mulia. Mulia itu bisa jadi dosa-dosanya diampuni dan sebagainya, kan? Hari Jumat. Nah, hari Jumat itu kapan? Hari Jumat itu adalah ketika azan. Azan maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu malam Jumat. Itulah kenapa semalam kita sholat tarawih. Karena sudah masuk 1 Ramadan. Ya, sudah masuk 1 Ramadan itu. Itu sudah hari Kamis itu sholat tarawih itu. Sudah masuk hari Kamis itu. Ya, orang Indonesia bilangnya malam Kamis. Apalagi mau lihat kuntilanak katanya malam Jumat. Nah, jadi terminologi bahasa Indonesia kadang memang berbeda dengan bahasa Arab. Bahasa Arab hanya mengenal Yaumul Jum'ah. Yaumul Jum'ah itu adalah ba'da maghrib. Itu Yaumul Jum'ah. Itu ba'da maghrib. Nah, jadi barang siapa yang membaca suratul Kahfi di hari Jumat, tentu saja hari Jumat itu adalah ba'da maghrib sampai ba'da maghrib berikutnya, sampai sebelum maghrib berikutnya, gitu ya. Itu kata Rasulullah diberi cahaya antara wajahnya sampai Baitul Atiq, sampai Ka'bah. Ada lagi hadis yang lain, dia akan dicahayai wajahnya dari Jumat yang satu ke Jumat yang lain. Nah, saya rasa itu sebuah reward yang luar biasa ya. Seberapa banyak orang hari ini yang ingin umroh. Kebetulan alhamdulillah saya 2 bulan sekali umroh, dikasih kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hari ini banyak orang yang berdoa pengen umroh, Pak. Pengen sekali umroh. Amalannya itu tadi baca suratul Kahfi. Cuma memang suratul Kahfi ini mesti sabar. Kenapa? Ini panjang, Pak. Panjang. Yasin cuma 83. Panjang, Pak. Nah, caranya bagaimana? Nah, ini cara, ini namanya cara. Ini cicil aja, Pak. Dicicil aja. Ya, dicicil aja. Suratul Kahfi itu memang panjang. Dicicil aja bismillah. Misalnya baru pertama kita baca, ya bacalah sekitar 25 atau 30 surat, ya, 30 ayat. Baca ya. Nanti pagi-pagi kita baca lagi berapa gitu ya. Terus jangan berhenti. Kenapa? Sampai kul innama anna basyarum misluhum yuha ilayya. Itu selesai 110 ayat gitu kan. Selesai. Caranya 4 kali aja. Kalau 110 1 kali baca 50. Ya 50 aja atau 51 52 ayat. Dikali 4 kali lah baca. Nanti subuh malam kita baca, subuh kita baca, nanti duha kita baca, Jumatan kita baca lagi. Nah, di Jumatan itu, Pak, waktunya ada satu waktu di hari Jumat itu kata Rasulullah, jangan kau tinggalkan waktu itu. Jangan kau tinggalkan. Jangan kau lengah dengan waktu itu. Kapan itu ya Rasulullah? Waktu sesudah asar. Sesudah asar. Sesungguhnya waktu sesudah asar itu waktu di mana tidak ada doa yang tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita berdoa di waktu-waktu itu. Ada sahabat bertanya, apa istimewanya ya Rasulullah? Kata Rasulullah, sesungguhnya waktu-waktu itu adalah para malaikat mencatat semua doa dan segera membawanya ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan para malaikat itu mengamini doa-doa kita. Dahsyat, Pak. Ya. Jadi kalau baca suratul Kahfi, tolong dilengkapi dengan membaca doa setelah ba'da asar. Makanya kalau di Saudi, di Mekah, di Madinah, kalau hari Jumat ba'da asar nggak ada yang bubar tuh, Pak. Semua tangan begini, Pak. Begini semua tangan, ya Allah. Minta. Salah satu permintaan kita adalah husnul khotimah. Kenapa kita minta husnul khotimah? Karena mati yang akhir itu mandahul jannah. Ingat sekali lagi, perjalanan kita masih sangatlah panjang. Panjang sekali. Sehingga saking panjangnya perjalanan itu, Masya Allah. Bekal kita ini cukup apa tidak? Melihat perjalanan yang panjang. Ya Pak, silakan Pak, lanjut. Berarti Pak, Ustadz. Berarti Al-Kahfi lebih kuat daripada Yasin ya? Oh iya, saya akan terangkan soal Yasin. Yasin ya. Yasin pun tidak sedikit hadis yang
yang memberikan perintah kita untuk membaca Yasin. Ya, Yasin wal Qur'anil Hakim. Khususnya kita akan sebetulnya sih tidak mesti berniat menghadiahkan buat orang tua ya. Sebetulnya semua amal-amal baik tanpa diniatkan untuk orang tua pun, orang tua kita pasti kebagian pahalanya. Dalilnya mana? Idza matabnu adama in qata'a amaluhu aw min salasin. Apabila mati anak Adam maka putus semuanya kecuali 3. Di antaranya amal jariah dan anak yang soleh. Itu pasti nyampe. Ya nggak apa-apa juga kalau disebutkan ilar ruhi fulan bin fulan, boleh silakan aja. Tapi jangan khawatir kalaupun nggak disebutkan pahalanya nggak nyampe Pak, insya Allah. Ya, insya Allah. Oke, sekarang perbandingannya. Mendingan Kahfi atau Yasin. Dua-duanya ada hadisnya Pak. Tapi derajat tingkat sahihnya itu adalah Suratul Kahfi itu lebih sahih. Ya, lebih sahih, lebih dahsyat ya. Walaupun saya bukan berarti saya anti Yasin, hanya Yasin saya baca. Kalau pas baca Yasin ya Yasin gitu ya. Tapi saya pribadi saya lebih banyak baca Suratul Kahfi karena memang hadisnya sangat sahih dan saya ingin tidak pernah padam cahaya saya sampai ke Mekah, tidak pernah padam cahaya saya dari mulai Jumat hari ini sampai Jumat berikutnya. Karena itu janjinya Allah, barang siapa yang membaca Suratul Kahfi, dia akan diterangi dari wajahnya dari hari ini sampai Jumat berikutnya. Itu, Pak. Ya, terima kasih Ustaz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada pertanyaan di chat. Chat, silakan. Dari Mbak Mufidah. Ya. Bagaimana hukumnya membaca Al-Quran di HP? Itu Ya. aja. Bismillahirrahmanirrahim. HP memang sudah mulai menggejala di masyarakat kita dan itu tidak apa-apa ya. Tidak apa-apa. Belakangan pemerintah Saudi Arabia untuk Ramadan ini itu melarang. Walaupun nggak melarang bawa HP, tapi melarang menggunakan HP di dalam area Masjidil Haram maupun Masjid Nabawi. Sekarang hukumnya bagaimana membaca Quran di HP? Nggak apa-apa. Ya, membaca Quran di HP tidak apa-apa. Cuma mungkin lebih banyak terganggunya. Lagi baca Quran ada WhatsApp masuk. Kebetulan yang WhatsApp atasan. Bos kita. Mau nggak mau baca Qurannya pray dulu, berhenti. Kita baca dulu. Ya, kalau hanya sekedar perintah. Tapi kalau butuh jawaban, kita mesti jawab. Akhirnya yang baca Qurannya kalah. Ya, artinya segini nih. Bukannya tidak boleh. Tapi mungkin mudaratnya lebih banyak gitu ya. Kita lagi baca Quran. Tahu-tahu ada gambar yang tidak senonoh masuk. Iblis membisiki kita. Lihat dulu tuh gambar. Nah, ada macam-macam dah tuh. Ya kan? Nah, kalaulah boleh memilih, pilihlah membaca mushaf. Ya. Pilihlah membaca mushaf. Kenapa? 3 pahalanya. Yang pertama, ketika membaca mushaf, otomatis kita dalam keadaan wudhu ya. Berusaha untuk wudhu, walaupun tidak apa-apa tidak wudhu. Yang kedua, memegang mushaf itu pahalanya ada, Pak. Berbeda dengan memegang handphone. Memegang mushaf itu pahalanya ada. Mengebet mushaf itu pahalanya ada. Ya. Yang ketiga, tatapan mata kita itu malah melihat huruf-huruf itu berpahala. Berbeda kalau dengan HP ini. Karena dia bukan mushaf. Nah, itu aja berbedanya, Pak. Tapi kalau pahala Aqra'ul Qur'annya dapat sama. Ya, sama lah baca Quran. Namanya baca Quran ya. Nah, saya pun sering, Pak, kalau lupa baca Quran ya sudah. Kita baca di HP, kalau di pesawat, di mana gitu ya. Tapi kalau berbicara dan boleh memilih, maka pilihlah dengan mushaf. Insya Allah. Gitu ya, Pak ya. Ya. Ya, ini ada pertanyaan lagi. Mas Hendri langsung aja, Mas Hendri mungkin. Mungkin terakhir nih. Ya, silakan. Ustadz, mana yang lebih baik menjadi Ramadian atau menjadi Rabbanian? Oh, Rabbaniyah dan Ramadaniyah. Iya. Ya, oke, baik.
Di Mesir ada seorang ulama besar, namanya Hasan al-Banna. Hasan al-Banna itu pendiri Al-Ikhwan, pemimpin para mujahid, pendiri Al-Ikhwan. Salah satu pesan yang sangat melekat di benak saya ketika dulu zaman saya mahasiswa tahun 80-an ya, masih jadi mahasiswa, itu banyak buku-buku Hasan al-Banna. Salah satu yang menjadi pusat perhatian saya itu, dia selalu mengatakan, kul robbaniyun, wala takun ramadhaniyun. Gitu ya. Itu kalimatnya tuh luar biasa. Janganlah kamu menjadi hamba Ramadan, tapi jadilah hamba Robbani. Maksudnya apa tuh? Jangan menjadi hamba Ramadan, tapi jadilah hamba Robbani. Hamba Ramadan itu artinya orang yang ibadahnya hanya rajin di bulan suci Ramadan. Itu jadi hamba Ramadan. Rajin ke masjid. Coba lihat nanti, Pak. Orang-orang yang hari ini, enggak semua ya, orang-orang yang hari ini memenuhi saf-saf masjid. Nanti di bulan Syawal lihat, Pak. Iya kan? Buya Hamka tuh pernah pesan begini, Pak. Kalau kamu mau melihat orang Muslim, kalau kamu mau lihat orang Islam, lihatlah ketika sholat Idul Fitri. Ketika sholat Idul Fitri itu orang Islam. Tapi kalau kamu mau melihat orang yang beriman, maka lihatlah di kala sholat subuh. Wah, ini Buya Hamka kritik buat kita. Kalau melihat umat Islam, katanya lihat tuh di lapangan tuh, yang lagi sholat Idul Fitri, banyak. Tapi kalau melihat orang yang beriman, kata Buya Hamka, lihatlah di kala sholat subuh. Nah, saya ingin katakan begini, Pak. Betapa banyak orang hari ini, Pak. Semalam lah, penuh masjid saya penuh, Pak. 2 lantai itu penuh, Pak. Parkir mobil itu sulit sekali. Wah, saya ambil parkir itu sulit sekali di Atabayun saya sholat. Ya, mudah-mudahan jamaahnya terus seperti itu. Tapi kita berdoa ya. Tapi betapa banyak di antara kita yang menjadi hamba Ramadhaniyun. Hamba Ramadan. Ya, Quran nih sampai berdebu, Pak. Dibersihkan debunya itu di bulan Ramadan, dibaca. Kun robbaniyun. Wala takun ramadhaniyun. Jadilah hamba Allah. Siapa itu robbaniyun? Robbaniyun itu orang yang beribadah tapi sepanjang masa, Pak. Nggak kenal Ramadan, nggak kenal Syawal, nggak kenal Rajab. Ya udah ibadah saja, ke masjid saja. Seperti dia subuh ya subuh ke masjid saja. Saatnya puasa ya puasa saja. Ada puasa Daud, ada puasa Ayamul Bait, ada puasa Senin Kamis. Ya puasa saja. Sedekah ya sedekah saja. Biasa saja sedekahnya. Bahkan lebih meningkat di bulan suci Ramadan. Ya, itu yang dimaksud dengan janganlah jadi hamba Ramadan. Jadilah hamba Robbani. Jadi hamba Allah. Robbani adalah hamba Allah yang ibadahnya meningkat di bulan suci Ramadan, tapi lebih meningkat lagi nanti di bulan Syawal. Kenapa? Ramadan ini syahrut tarbiyah, bulan latihan. Orang kalau mau latihan kan pasti ada medianya untuk mempraktekkan latihannya, yaitu di bulan Syawal dan seterusnya. Itu aja, Pak. Terima kasih, Ustaz. Baik. Terima kasih, Ustaz. Baik, Pak. Alhamdulillah ini waktunya sudah mendekati jam 7. Mungkin baik. Sudah banyak pertanyaan. Dapat pencerahan mudah-mudahan. Baik, mudah-mudahan lain kali kita bisa jumpa lagi. Ya. Mudah-mudahan kita bisa menjalani Ramadan ini dengan amin. baik lagi ya. Amin. Dan bulan-bulan Syawal ada peningkatan. Ini tantangan juga. Setelah Ramadan itu memang spesial karena terasa lebih ringan kita beribadah. Bagaimanapun itu faktual yang kita alami ya, Ustaz ya. Sedangkan kalau bulan-bulan berikutnya itu udah mulai kendor. Ini yang barangkali mindset ini yang harus kita rubah. Ya. Harus kita ganti dengan bahwa bulan-bulan berikutnya justru harus lebih meningkat. Ya. Walaupun kita sudah berpengalaman menjalani Ramadan berkali-kali, tapi tetap harus banyak sekali kekurangan yang ya Ustaz, mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmat dan barokah dari Majelis Taklim ini.
Dan terima kasih semua atas keluangan waktu teman-teman semua untuk mendengarkan dan mengikuti. Mudah-mudahan untuk kajian minggu depan itu dari Ustadz Doni tentang kenapa kita menjadi Muslim. Ini pertanyaan mungkin introspeksi dan ini. Kenapa saya menjadi Muslim, Ustadz Doni. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengikuti juga dan menyimak dengan sebaik-baiknya. Sebelum ditutup, Ustadz, mungkin mohon doanya untuk kita semua. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita tutup dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan seperti tadi diharapkan kita menjadi Ramadan kita yang terbaik pada tahun ini. Menjadi alumni yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan halalan thayyiban wa amalan mutaqabbala wa shifaan min kulli da'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim, anugerahkan kesehatan buat kami semua ya Allah dalam menyempurnakan ibadah kepadamu ya Allah di bulan suci Ramadan tahun ini. Jadikan seluruh amal-amal kami menjadi bekal kami menghadapmu ya Allah. Ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillah. Saya mohon diri sekalian, mohon maaf lahir batin kalau ada kesalahan. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa membahas dengan bahasan yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.